Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membawakan sebuah cerita yang sangat menarik, terinspirasi dari sebuah kisah nyata. Tapi sebelum itu, mari kita bersholawat untuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua selalu mendapatkan kesehatan, kelimpahan rizki, dan keberkahan dari Allah. Jangan lupa like, subscribe, dan berikan komentar kalian. Mari kita mulai. Suasana dini hari di Hotel Borobudur, Jakarta masih sunyi. Udara dingin dari pendingin ruangan menyelimuti kamar 1207, tempat Letkol Aditya Wiranata menginap setelah menjalankan tugas dinasnya. Tubuhnya yang letih baru saja terlelap ketika suara ketukan keras membangunkannya. Aditya terlonjak, meraih jam tangannya di atas nakas. Pukul 4.30 waktu Indonesia Barat. Siapa yang datang sepagi ini? Suara ketukan berubah menjadi gedoran kasar, seolah-olah pintu hendak didobrak. Buka pintu. Ini polisi, teriak suara berat dari luar. Alis Aditya mengernyit. Polisi? Ada apa? Naluri militernya segera mengambil alih. Dengan langkah tenang, ia meraih pisau lipat yang selalu disimpan di bawah bantal. Ia tidak suka kejutan di jam seperti ini. Mengambil napas dalam, ia mendekati pintu dan membuka sedikit rantai pengaman. Begitu pintu terbuka, 4 pria berbadan tegap langsung mendorongnya masuk tanpa peringatan. Mereka mengenakan jaket hitam bertuliskan Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat. Tatapan mereka penuh kecurigaan. Duduk, salah satu dari mereka mendorong bahunya keras ke kursi. Tubuh Aditya nyaris kehilangan keseimbangan, tapi ia bertahan. Ia menatap keempat pria itu dengan sorot mata tajam. Satu persatu ia amati wajah mereka, tidak ada yang ia kenali. Apa maksudnya ini? Suara Aditya dalam dan tenang. Tersangka kasus narkoba. Kami mendapat laporan bahwa Anda membawa barang haram, ujar pria berkumis yang tampaknya adalah pemimpin kelompok ini. Aditya tertawa sinis. Saya Letnan Kolonel Aditya Wiranata, TNI AD. Anda yakin tidak salah orang? Tak ada jawaban, hanya sorot mata dingin yang menatapnya. Seseorang dari mereka mulai menggeledah kamar, membuka laci, membongkar tas, bahkan merobek kopernya seolah mereka yakin akan menemukan sesuatu. Aditya mengepalkan tangan. Tunjukkan surat perintah. Pria berkumis itu merogoh sakunya dan melemparkan secari kertas ke meja. Surat itu bertuliskan perintah penggeledahan atas nama seseorang yang jelas bukan dirinya. Aditya mengernyit. Ini bukan sekadar salah tangkap, ini adalah kekacauan prosedur. Ia menatap tajam. Panggil polisi militer sekarang juga. Salah satu dari mereka terkekeh sinis. Kita yang bertanya di sini, bukan Anda. Seorang polisi lain meraih kerah kaus Aditya dan menariknya dengan kasar. Robekan terdengar jelas. Kesabaran Aditya mulai menipis. Jika mereka bukan polisi, mungkin mereka sudah tak bernyawa sekarang. Penggeledahan berlangsung hampir 1 jam. Kamar yang sebelumnya rapi kini berantakan. Tak ada satupun barang bukti yang ditemukan. Wajah-wajah mereka mulai gelisah. Bersih, bos, ujar salah satu dari mereka. Aditya tersenyum dingin. Sudah puas? Tak ada jawaban. Mereka saling bertukar pandang. Akhirnya, tanpa permintaan maaf atau penjelasan, mereka berjalan keluar dan menghilang di lorong hotel. Aditya tetap duduk di kursinya. Nafasnya panjang dan berat. Dadanya naik turun, bukan karena kelelahan, tetapi karena amarah yang mulai merambat ke setiap sarafnya. Ini belum selesai. Aditya masih duduk di kursi dengan napas berat, matanya menatap lurus ke depan. Kamar hotel yang sebelumnya rapi kini porak-poranda, laci terbuka, koper tergeletak dengan isinya berserakan di lantai, dan kaos yang ia kenakan robek di bagian kerah. Namun, bukan kekacauan itu yang memenuhi pikirannya. Mereka mempermalukanku. Tangannya mengepal, jemarinya bergetar menahan emosi yang semakin membakar. Ia bukan orang biasa. Ia bukan seseorang yang bisa diperlakukan semena-mena. Dan yang lebih parah, mereka bahkan tak meminta maaf. Aditya menarik napas dalam, mencoba meredam amarah yang berdesakan di dadanya. Ia meraih ponselnya, membuka kontak, dan menekan nomor yang sudah tertanam di benaknya. Hanya butuh 2 dering sebelum suara tegas di ujung telepon menyahut. Letkol Aditya? Saya butuh akses langsung ke Pangdam Jaya. Ini masalah serius, jawabnya singkat, suaranya dingin. Tak butuh waktu lama, jaringan komunikasi internal TNI bergerak. Kolonel Wiranto, atasannya di Satuan Intelijen, langsung merespons begitu mendengar insiden yang menimpa anak buahnya. Kau yakin ini bukan operasi terselubung yang menyasar kita? Tanya Wiranto dengan nada curiga. Tidak. Ini bukan penyelidikan intelijen. Ini hanya ketololan polisi yang bertindak tanpa otak, balas Aditya dengan nada tajam. Beberapa jam kemudian, di sebuah ruang rapat di Kodam Jaya, suasana tegang memenuhi udara. Kombes Rahmat Widodo,
Kapolres Metro Jakarta Pusat, duduk di ujung meja panjang, berhadapan langsung dengan perwira-perwira tinggi TNI di sampingnya. Seorang perwira menengah dari Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat menundukkan kepala, tampak gelisah. Kolonel Wiranto membuka pembicaraan dengan nada tajam. Apa penjelasan kalian? Rahmat Widodo menarik napas panjang sebelum menjawab. Kami mengakui ada kesalahan prosedur. Ini murni salah tangkap. Anggota kami menerima informasi yang ternyata tidak valid. Kami minta maaf. Permintaan maaf itu terdengar datar, formal, dan tidak sedikit pun menunjukkan rasa penyesalan. Aditya yang duduk di sebelah Kolonel Wiranto mencengkeram sandaran kursi. Ia bisa mencium kebohongan di balik kata-kata itu. Tidak valid? Aditya akhirnya bersuara, matanya menusuk ke arah Kombes Rahmat. Kau ingin bilang 4 anak buahmu mendobrak kamar seorang perwira militer tanpa konfirmasi lebih dulu? Itu bukan sekadar salah prosedur. Itu penghinaan. Kombes Rahmat menelan ludah, namun ia tetap bersikap profesional. Kami akan menindak tegas anggota yang terlibat. Propam sudah turun tangan. Aditya tertawa kecil. Sinis. Ia tahu betul bagaimana sistem ini bekerja. 4 polisi itu mungkin akan diperiksa, mendapat teguran, lalu tetap bertugas seperti biasa. Tidak akan ada keadilan. Tidak akan ada hukuman yang sepadan. Kolonel Wiranto tampaknya bisa merasakan ketegangan yang merayap di dalam diri anak buahnya. Ia menepuk bahu Aditya sebelum berbicara, kami menerima permintaan maaf kalian. Tapi kami ingin ini ditindak secara serius. Jika ini terulang, jangan harap kami akan diam. Rapat pun berakhir, dan Aditya melangkah keluar dari ruangan dengan perasaan yang masih mendidih. Ia berjalan ke arah mobil dinasnya yang terparkir di halaman Kodam Jaya. Saat pintu mobil tertutup, ia menatap lurus ke depan. Mereka menganggap ini sudah selesai. Tapi tidak baginya. Luka ini belum sembuh. Dan aku akan memastikan mereka merasakannya juga. Langit Jakarta menghitam pekat ketika Aditya memarkirkan motornya di gang sempit di kawasan Pasar Senen. Lampu jalan berkedip samar, menerangi lorong yang dipenuhi bayangan gelap. Bau sampah dan aspal basah bercampur dengan aroma makanan kaki lima yang masih mengepul di kejauhan. Di sini, di sudut kota yang tak banyak tersentuh hukum, ia memulai rencananya. Kemarahan yang masih membara di dadanya tak bisa diredam hanya dengan kata-kata. Ia tahu permintaan maaf dari Kapolres hanya basa-basi. Mereka yang telah menginjak harga dirinya, yang mempermalukannya, akan tetap melenggang bebas. Tidak akan ada hukuman yang cukup bagi mereka. Keadilan, jika tidak bisa ditegakkan dengan aturan, harus ditegakkan dengan cara lain. Aditya bukan hanya seorang perwira. Ia adalah bagian dari intelijen. Ia tahu cara bekerja dalam bayang-bayang, mengumpulkan informasi, dan menghancurkan lawan tanpa meninggalkan jejak. Dan malam ini, ia berburu. Dari dalam jaketnya, ia meraih ponsel dan membuka catatan yang sudah ia susun. 4 nama. 4 pria yang memasuki kamarnya tanpa izin, mempermalukannya, dan pergi tanpa rasa bersalah. 1. Bribka Fadil, eksekutor utama, pria bertubuh tegap dengan sorot mata penuh kesombongan. 2. Aibda Miko, pria kurus yang lebih banyak diam, tetapi jelas menikmati kekerasan yang mereka lakukan. 3. Brigadir Rian, si pemilik suara keras yang terus meneriakinya saat penggeledahan. 4. Ibtu Sandi, pimpinan kecil mereka, yang menutup mata terhadap kebrutalan anak buahnya. Aditya telah menelusuri jejak mereka. Semua berkantor di Polres Metro Jakarta Pusat, tetapi di luar dinas, mereka bukan polisi teladan. Mereka sering merazia orang-orang tanpa bukti, meminta uang damai dari korban, dan menjebak mereka yang tidak bisa melawan. Mereka bukan sekadar polisi yang ceroboh. Mereka adalah predator. Dari tempatnya berdiri, Aditya mengamati sebuah bar kecil yang remang-remang di ujung gang. Bribka Fadil ada di dalam. Sesuai laporan yang ia peroleh, Fadil sering datang ke tempat ini setelah tugas, mabuk-mabukan, dan sesekali berkelahi. Aditya melangkah masuk. Musik keras berdentum, asap rokok memenuhi udara. Matanya langsung tertuju pada sosok besar yang duduk di sudut, gelas bir di tangannya. Bribka Fadil. Aditya berjalan mendekat, lalu duduk di kursi kosong di seberangnya. Fadil yang sudah setengah mabuk meliriknya sekilas, kemudian mendengus. Lu siapa? Tanyanya dengan suara malas. Aditya hanya tersenyum tipis. Dengan gerakan cepat, ia menggeser gelas bir Fadil ke tepi meja, membiarkannya jatuh dan pecah di lantai. Suasana di sekitar mereka mendadak senyap. Fadil mengangkat kepalanya, menatap marah. Apa maksud lu, anjing? Dalam sekejap, Aditya mencengkeram kerah bajunya dan menariknya mendekat. Tatapan mereka bertemu. Mata Fadil yang sebelumnya sombong kini dipenuhi keterkejutan. Kau ingat aku? Bisik Aditya, suaranya nyaris tak terdengar di tengah musik. Fadil membuka mulutnya, tetapi sebelum suara keluar, tinju Aditya melayang tepat ke perutnya. Fadil tersentak ke belakang, terbatuk, napasnya terengah-engah. Rasakan keadilan yang kau ingkari, bisik Aditya di telinganya sebelum melepaskannya begitu saja.
Fadil jatuh tersungkur di lantai, tangannya menggenggam perutnya yang masih sakit. Aditya berdiri, merogoh sesuatu dari sakunya, dan melemparkannya ke meja. Foto hitam putih saat Fadil menyiksa seorang tahanan di kantor polisi, diambil dari arsip rahasia yang tidak seharusnya bocor. Aku tidak butuh alasan untuk memburumu. Kau hanya akan bertanya-tanya kapan aku akan datang lagi. Tanpa menunggu reaksi, Aditya berbalik dan berjalan keluar dari bar. Langkahnya mantap, meninggalkan kekacauan di belakangnya. Malam ini, perhitungan telah dimulai. Dan ia baru saja memulainya. Hujan turun deras di Jakarta malam itu, menyapu jalanan yang dipenuhi kilatan lampu kendaraan. Di sebuah apartemen kelas menengah di Menteng, Aibda Miko duduk di sofa dengan gelisah. Sudah hampir 3 hari sejak Bribka Fadil ditemukan babak belur di sebuah bar, dengan pesanannya tertulis di secari kertas, rasakan keadilan yang kau ingkari. Sejak saat itu, perasaan tidak nyaman terus menghantuinya. Ia mulai merasa diawasi. Setiap kali keluar dari kantor Polres Metro Jakarta Pusat, ia merasa ada mata yang mengintainya dari kejauhan. Bahkan di rumahnya sendiri, suara kecil di kepalanya berkata bahwa seseorang ada di luar, memperhatikan. Malam itu, firasat buruknya semakin kuat. Saat membuka laptopnya untuk mengecek beberapa dokumen, sebuah email masuk dengan subjek, kau selanjutnya. Jantungnya berdegup kencang. Tangannya gemetar saat mengklik pesan itu. Tidak ada teks, hanya satu foto. Dirinya, diambil dari kejauhan saat ia berjalan keluar dari kantor polisi. Miko langsung berdiri, napasnya memburu. Seseorang mengincarnya. Di sudut kota yang lain, di sebuah gedung terbengkalai di kawasan kota tua, Aditya duduk di atas sebuah peti kayu, mengamati layar laptopnya. Ia telah menanam alat pelacak di mobil Miko sejak siang tadi, dan sekarang ia bisa melihatnya panik, bergerak tak menentu di apartemennya. Senyum dingin terbentuk di wajahnya. Ketakutan adalah awal dari keadilan. Ia mengangkat ponsel dan menekan nomor anonim. Setelah beberapa detik, telepon tersambung. Halo? Suara Miko terdengar serak dan gugup. Aditya tak berbicara. Ia hanya membiarkan napasnya terdengar di ujung telepon. Siapa ini? Miko kini benar-benar panik. Dengan suara datar, Aditya akhirnya berbicara. Seharusnya aku bertanya hal yang sama saat kau masuk ke kamarku tanpa izin. Hening. Miko mendadak terjatuh ke kursinya, wajahnya pucat pasi. Aditya? Suaranya hampir berbisik. Kau ingat bagaimana kau memperlakukanku? Suara Aditya tetap dingin. Aku hanya ingin kau merasakan hal yang sama. Telepon terputus. Miko semakin paranoid. Malam itu, ia tidak bisa tidur. Setiap suara kecil membuatnya melompat ketakutan. Lalu, tepat pukul 2 dini hari, terdengar suara keras dari luar apartemennya. Brak! Jendela balkon terbuka sedikit. Angin malam berhembus masuk, membawa serta selembar kertas yang melayang ke lantai. Dengan tangan gemetar, Miko mengambilnya. Aku di luar. Dan aku menunggumu. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ia tahu ia sedang diburu. Dan lebih buruk lagi, ia tahu siapa yang memburunya. Sementara itu, Aditya duduk di dalam mobil yang diparkir tidak jauh dari apartemen Miko, mengamati jendela dari kejauhan. Lampu kamar pria itu masih menyala. Ia mengeluarkan secari kertas dan mencoret nama Aibda Miko dari daftar. Satu persatu, mereka akan jatuh. Hujan terus turun. Dan di tengah bayangan kota yang gelap, hantu Jakarta terus berburu. Malam di Ancol terasa lebih dingin dari biasanya. Ombak pantai menggulung pelan, menghantam dermaga kayu yang sudah lapuk. Di sudut kota yang sunyi, sebuah gudang tua berdiri kokoh di tepi pelabuhan. Bangunan itu gelap, hampir terlupakan, namun malam ini, tempat itu menjadi arena bagi perhitungan terakhir. Aditya berdiri di atas atap gudang, tubuhnya menyatu dengan kegelapan. Dari titiknya mengamati, ia bisa melihat beberapa mobil polisi berhenti di depan bangunan. Lampu-lampu merah biru berpendar samar di kejauhan, menciptakan refleksi di atas genangan air hujan. Di bawah sana, Kombes Rahmat Widodo melangkah keluar dari salah satu kendaraan, diikuti oleh timnya. 6 orang bersenjata lengkap, termasuk Brigadir Rian dan Ibtu Sandi, 2 nama terakhir dalam daftar Aditya. Mereka datang dengan persiapan penuh. Tidak lagi bersembunyi di balik prosedur hukum, tidak lagi menyamarkan kekejaman mereka dengan seragam. Kali ini, mereka tahu siapa yang mereka hadapi. Dia ada di dalam, kata Rahmat kepada anak buahnya. Kita habisi dia malam ini. Aditya tersenyum tipis. Mereka pikir mereka memburuku? Tidak. Akulah yang telah membawa mereka ke tempat ini. Di dalam gudang, lampu-lampu kuning remang menerangi ruangan luas yang dipenuhi peti kayu dan alat berat yang terbengkalai. Bau minyak bercampur karat memenuhi udara. Suasana hening, hanya terdengar bunyi tetesan air dari atap bocor. Brigadir Rian melangkah masuk lebih dulu, senjatanya terangkat, matanya waspada. Hantu Jakarta. Keluar kalau kau punya nyali,
teriaknya, suaranya menggema di dalam ruangan kosong. Tak ada jawaban. Di belakangnya, Ibtu Sandi mengangkat tangannya, memberi isyarat agar timnya menyebar. Mereka berjalan perlahan, menelusuri lorong sempit di antara peti-peti kayu yang disusun tinggi. Dan saat itulah semuanya berubah. Tiba-tiba, lampu-lampu di dalam gudang padam. Kegelapan menyelimuti seluruh ruangan. Sial, salah satu polisi mengumpat. Siapkan senter. Namun sebelum ada yang bisa bereaksi, suara tembakan pertama terdengar. Dor! Seorang polisi terjatuh, senjatanya meluncur ke lantai. Panik melanda mereka. Suara napas berat dan langkah kaki bergegas memenuhi udara. Aditya bergerak cepat, seperti bayangan di dalam kegelapan. Dengan presisi militer, ia menembak lampu satu persatu, membiarkan kegelapan menjadi sekutunya. Rahmat Widodo berteriak, dia hanya satu orang. Habisi dia. Mereka mulai membalas tembakan ke segala arah, tapi mereka menembak ke dalam kehampaan. Mereka tidak tahu di mana Aditya berada. Dari atas peti kayu, Aditya melompat ke bawah, menyerang salah satu polisi dari belakang, merobohkannya dengan satu pukulan cepat ke tengkuk. Ia mengambil senjata pria itu dan bergerak ke posisi lain. Brigadir Rian mulai panik. Ia menyapu ruangan dengan senter, tetapi yang ia lihat hanya bayangan-bayangan bergerak. Di mana dia? Teriaknya, suaranya dipenuhi ketakutan. Lalu, tiba-tiba, suara Aditya terdengar dari kegelapan. Aku sudah menunggumu. Dalam satu gerakan, ia muncul dari balik bayangan, menendang Rian hingga pria itu tersungkur ke lantai. Dengan cepat, ia mencengkeram kerahnya dan menekankan pistol ke dahinya. Bagaimana rasanya menjadi yang diburu? Bisiknya dingin. Rian tidak bisa menjawab. Matanya dipenuhi ketakutan. Tepat sebelum Aditya menarik pelatuk, suara Rahmat Widodo menggema di ruangan. Lepaskan dia. Kau sudah cukup berbuat kekacauan. Aditya menoleh, melihat Rahmat berdiri beberapa meter darinya, senjatanya terarah. Mata mereka bertemu. Kau yang seharusnya berhenti, kata Aditya. Kalian sudah lama lupa apa itu keadilan. Hening. Lalu terdengar suara langkah kaki. Dari balik pintu gudang, beberapa orang berpakaian sipil muncul. Inspektur Dimas berada di antara mereka, bersama beberapa petugas dari Propam Polda Metro Jaya. Turunkan senjatamu, Aditya, kata Inspektur Dimas. Ini sudah selesai. Aditya diam. Ia memandang Rian yang masih gemetar di bawahnya, lalu menoleh ke Rahmat. Dengan tarikan napas panjang, ia akhirnya melepaskan genggamannya dan menjatuhkan senjata. Rahmat menurunkan pistolnya, sementara petugas Propam segera menangkap Rian dan anggota timnya. Mereka tidak datang untuk Aditya. Mereka datang untuk menahan para polisi korup yang selama ini menodai institusi mereka sendiri. Aditya menatap Inspektur Dimas. Kau tahu aku tidak akan berhenti jika mereka tetap bebas. Dimas mengangguk. Dan aku tahu kau tidak bisa selamanya berada dalam bayangan. Aditya tersenyum tipis, lalu melangkah pergi ke dalam kegelapan. Malam ini, pertempuran berakhir. Tetapi bagi Aditya, perang untuk keadilan tidak pernah selesai. Langit Jakarta masih kelam ketika Aditya berjalan menjauh dari gudang tua di Ancol. Udara dingin menampar wajahnya, tapi hatinya justru terasa lebih panas dari sebelumnya. Di belakangnya, suara sirene mobil polisi mulai terdengar mendekat. Inspektur Dimas dan timnya sibuk mengamankan para polisi korup yang telah menjadi targetnya selama ini. Ia bisa saja melarikan diri, menghilang ke dalam bayang-bayang seperti yang selalu ia lakukan. Tapi kali ini, ada sesuatu yang menahannya. Ada sesuatu yang belum selesai. Di kejauhan, Kombes Rahmat Widodo berdiri diam, memperhatikan Aditya dengan sorot mata penuh kebencian. Ia telah kalah. Anak buahnya telah ditangkap. Namun, ada sesuatu dalam cara pria itu menatap Aditya, sesuatu yang mengatakan bahwa ini belum benar-benar berakhir. Aditya berhenti sejenak, lalu berbalik. Ini belum selesai, kan? Tanyanya dengan nada dingin. Rahmat menyeringai kecil, meskipun jelas bahwa ia kini bukan lagi sang pemburu, melainkan buruan. Kau boleh menang hari ini, jawabnya pelan. Tapi dunia ini tidak sesederhana yang kau pikirkan. Tidak ada yang benar-benar bersih, termasuk kau. Aditya mendekat, berdiri hanya beberapa langkah darinya. Matanya menusuk, tajam seperti belati. Aku tidak butuh menjadi bersih, katanya. Aku hanya ingin memastikan sampah seperti kalian tidak lagi mengotori tempat ini. Rahmat tertawa pelan. Dan kau pikir semua ini akan mengubah sesuatu? Polisi seperti aku ada di mana-mana, Aditya. Kau bisa menyingkirkan satu atau dua, tapi sistem ini akan selalu melahirkan lebih banyak lagi. Aditya diam. Ia tahu ada kebenaran dalam kata-kata itu. Sistem memang busuk. Dunia tidak selalu berpihak pada yang benar. Tapi itu bukan alasan untuk diam. Tanpa berkata apa-apa lagi, ia melangkah pergi, meninggalkan Rahmat dalam kejatuhannya.
Pagi mulai menjelang saat Aditya berdiri di atas gedung tinggi di pusat kota Jakarta, mengamati kehidupan yang terus berjalan di bawahnya. Orang-orang berlalu lalang, mobil-mobil memenuhi jalan raya, semuanya terlihat normal. Seolah tidak ada yang terjadi. Di kantongnya, ponselnya bergetar. Ia melihat layar, sebuah pesan dari nomor tak dikenal. Kau sudah melakukan cukup. Saatnya menghilang. Ia tahu siapa pengirimnya. Inspektur Dimas. Aditya menghela napas panjang. Ia telah mendapatkan balas dendamnya. Orang-orang yang menghancurkan harga dirinya telah jatuh satu persatu. Tapi ia juga tahu bahwa ini bukanlah akhir dari segalanya. Dendamnya telah membakar begitu banyak hal. Dan sekarang, ia harus memilih, terus menjadi bayangan yang memburu atau melepaskan semuanya dan kembali ke dunia nyata. Matanya menatap jauh ke cakrawala Jakarta yang mulai diterangi sinar mentari. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa lelah. Ia mengambil ponselnya, mengetik balasan singkat. Aku sudah menghilang sejak lama. Aku hanya perlu mencari jalanku kembali. Ia menekan tombol kirim, lalu mematikan ponselnya. Malam telah berlalu. Hari baru telah dimulai. Aditya berbalik, memasukkan tangannya ke dalam saku, lalu berjalan pergi tanpa menoleh ke belakang. Tak ada yang tahu kemana ia pergi setelah itu. Dan mungkin, itulah yang terbaik.